Ya, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng ya, gimana sih caranya melihat atau membaca sebuah order book nih, Nah, ini gue pakai Binance. Teman-teman bisa pakai checks manapun ya, terserah, gue nggak di endorse juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sama kalian tuh cocoknya di mana. Kalian misalnya buka beberapa checks, terus kalian cocok, oh kayaknya gue cocoknya di sini deh. Ya udah kalian pakai itu aja gitu. Karena kadang kalau UI UX tuh ini kan berhubungan sama UI UX ya. Kalian itu nanti ya tergantung masing-masing orang gitu, karena kadang ada yang suka ini, ada yang suka di budget, ada yang suka di coin, ada yang suka di yang lain juga gitu. Jadi tergantung kalian tuh sukanya di mana. Nah, di sini gue akan memudahkan kalian ya, gimana sih cara membaca order book. Sebenarnya order book ini gampangnya adalah ketika kalian masuk ke checks ini kan pasti banyak orang yang mau jual dan beli koin ini kan. Misalnya contohnya di sini Bitcoin. Kalian bisa pakai contoh yang lain, misalnya entah Ethereum, entah itu Solana, Sui, dan lain-lain. Itu kan tergantung dari koin yang mau diperdagangkan. Nah, setiap perdagangan kayak gini, itu ada yang istilahnya order book. Nah, order book ini nggak cuma di kripto aja ya, teman-teman, mau di saham juga ada. Jadi apapun tuh ada. Nah, sebenarnya order book ini gampangnya ini adalah antrian orang-orang yang mau membeli dan menjual. Contoh, ini kan harga sekarang ya. Ini harga sekarang nih $101.694.000. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini ada yang hijau, ada yang merah. Kalau yang merah berarti ada orang yang mau menjual, yang namanya trade ya. Trade itu kan pasti menjual dan membeli. Kalau yang hijau, sorry. Kalau yang hijau berarti ini ada orang yang mau membeli. Kalau yang merah berarti ini ada orang yang mau menjual. Itu simpelnya kayak gitu. Nah, di sini ini ada kotak yang ini teman-teman. Ada kotak yang dia itu hijaunya lebih panjang nih di sini. Ini ada itu hijaunya lebih panjang ini. Kalau ada hijaunya lebih panjang atau merahnya lebih panjang, berarti orang-orang itu mengantri untuk membeli di situ. Kalau yang hijau ini ya konteksnya. Jadi orang tuh mengantri membeli itu di 101.500 atau 101.600. Ini yang paling banyak ya di Binance sendiri. Kalau di checks lain mungkin aja bisa beda gitu. Karena kalau yang di Binance kan nggak mungkin bisa nge-track di checks yang lain kan. Dia cuma nge-track dia di usernya dia sendiri. Nah, kalau dia di usernya sendiri, itu yang paling banyak membeli itu mereka ngantri beli harga itu di 101.600, 101.500. Ini paling banyak di sini nih. Seharga nih ya 4 juta dolar ya kayaknya, 4 juta atau 7 juta dolar. Paling banyak di sini. Jadi mereka ngantrinya itu di sini untuk beli. Kalau yang jual itu juga sama ya teman-teman. Mereka jualnya itu ngantri jualnya di sini 101.700, 101.800 paling banyak. Terus juga ada di sini 103.000. Ini juga mereka lagi ngantri buat jual di sini. Jadi yang paling banyak di Binance sendiri itu ngantri jualnya di sini, dan di sini. Kalau yang beli mereka banyaknya itu di sini dan di sini. Nah, kalian nanti kalau semisal mau melakukan pembelian ya, entah itu pembelian atau penjualan, kalian tuh bisa ngisi yang ada di sini juga bisa. Jadi ini price, ini ada limit ya. Nanti kalau kalian pelajarin aja limit order atau market order, kalian bisa masukin price itu dengan cara klik ini aja teman-teman. Nah, kalau misalnya gua kayaknya mau ngantri beli di 99.800. Ya udah gua klik ini aja, nanti price-nya masuk ke sini. Atau kalian misalnya mau masukin kayak gini ini juga bisa teman-teman ya. Jadi misalnya 100.800 juga bisa. Jadi dimasukkan langsung juga bisa, atau diklik si order book-nya juga bisa gitu. Ini misalnya contohnya di buy Bitcoin atau mau di sell Bitcoin juga bisa. Jadi tergantung kalian nanti masukinnya di mana. Mau masukin harganya di 1.500 atau yang lainnya gitu. Jadi kalian sekarang udah bisa ya baca si order book. Kalian sebenarnya bisa ini ya. Bisa custom aja nih, mau gua ngelihatnya yang beli aja nih, ya udah gua cek yang ini. Gua mau lihatnya yang jual aja nih. Oh, ternyata lebih banyaknya di sini nih. Di 100.700 banyak juga nih ternyata. Sama ternyata di 200.000 banyak banget ya, 16 juta ini. Jadi ternyata kalian tuh bisa ngelihat bahwa ada harga-harga tertentu tuh yang nilai harga jualnya itu atau selling pressure-nya paling tinggi itu di mana gitu. Selling pressure itu ya ini teman, ini ada 16 juta, ada 23 juta gitu. Jadi ketika harga nyampe ke situ biasanya orang jualan. Nah, ketika ada orang jualan biasanya harganya koreksi. Gitu teman-teman. Oke. Jadi buat segitu aja buat video kali ini. Semoga